Shalom Aleichem Namastika, Om Swastiastu, Om Awetamastu Namo Sidam, Namo Sang Adi Budaya, Salam Kebajikan, Om Ulun Besuki Langgeng, Rahayu, 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 Satunging Tumadi. Jadi pada kesempatan malam hari ini dalam diskusi yang sudah berjalan, diskusi ke-90, kita pada malam hari ini akan mendiskusikan mengenai sebuah buku yang menarik yang dimana didasarkan pada catatannya seorang Belanda yang namanya Dr. Palmer van den Broek. Semoga saya tidak salah dalam menyebutkannya, Prof. Umar dan juga Kak Tuan Taufan. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita sudah berkumpul dan sudah tergabung dengan kedua pembicara kita, pemateri kita yang hebat dalam diskusi pada malam hari ini. Ada Prof. Umar, Sugeng Dalu, Prof. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik, aman. Suara saya terdengar ya? Kurang keras dikit, Prof. Cek satu dua dicoba. Oke, aman. Oke, siap. Terus kemudian ada Kak Toan Taufan. Gimana Kak Toan? Kabarnya di sana? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Satria? Ya, beginilah keadaan kahuripan yang sedang diguyur hujan. Negara kahuripan diguyur hujan dan wilayah-wilayah lainnya juga demikian. Ya, hujannya rata ya. Yes, betul, merata secara dari BMKG ya. Semuanya biarlah sehat-sehat selalu. Bapak Ibu, rekan-rekan teman-teman semua yang tergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga sebelumnya kepada TTW sebagai founding dari Temu Sejarah Indonesia yang sudah memfasilitasi kami, baik Kak Tawan Taufan, Prof. Umar, dan juga saya, serta rekan-rekan teman-teman yang lain yang nantinya akan membedah atau mendiskusikan ulasan-ulasan buku-buku sejarah yang menarik tentunya. Tak usah berlama-lama, sekarang saya mohon izin untuk men-share screen mengenai kedua narasumber kita, yaitu CV-nya masing-masing. Saya mulai dahulu dari Kak Tuan Taufan. Izin untuk saya berbagi share screen dulu sebentar, Bapak Ibu. Baik, ini sudah ada CV dari Kak Tuan Taufan. Izin untuk membacakan pemateri pertama kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau bernama Muhammad Rizky Taufan, terlahir di Bangkalan 12 Juli 1996. Beliau beralamat di Jalan Perumahan Permata Indah, Blok I1 RT 2 RW 5, Kelurahan Melayah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Dan kemudian pendidikan terakhirnya beliau adalah dari program S1, program studi pendidikan sejarah. Dulunya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, FIS, sekarang menjadi Visipol dari Universitas Negeri Surabaya. Dan sekarang beliau bekerja sebagai tim kajian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dari tahun aktifnya tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian yang kedua, beliau sebagai pendaftar objek diduga benda cagar budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Lalu kemudian setelah itu yang berikutnya beliau sebagai tim ahli cagar budaya dari Kabupaten Bangkalan. Dari tahun aktifnya tahun 2024 hingga sekarang. Nggak usah berlama-lama, eh, sebelumnya saya izin untuk men-share screen juga materi dari Kak Tuan Taufan. Mungkin Kak Tuan Taufan bisa memberikan sedikit ya, eh, awal mula dari buku ini. Sebelumnya saya mohon izin Kak Taufan untuk share.
untuk men-share eh, materi dulu. Silakan Pak Tuan Taufan untuk membicarakan mengenai tentang buku ini dulu. Silakan. Halo, halo, Pak Tuan Taufan. Halo, halo. Maaf Gimana? tadi ada gangguan teknis. Oke, tidak masalah. Silakan untuk mungkin bisa bercerita dulu ya awal mula mengenai tentang gambaran awal dari buku yang akan kita bahas. Sedangkan saya izin untuk men-share screen dulu materinya Satuan Taufan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Nanti mohon maaf ya kalau semisal ada suara batuk dan lain sebagainya ya. Jadi karena kondisi memang yang lagi kurang bikin enak badan gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak moderator kita, Pak Yeremia Satria atau Bang Satria. Jadi memang buku yang akan kita ulas ini adalah buku yang apa namanya yang diterjemahkan oleh Dr. Palmer van den Broek. Sebenarnya buku ini merupakan historiografi tradisional yang berupa Babat Madura yang ditulis pada era Sultan Cakra-Diningrat kedua atau orang Madura mengenalnya sebagai Sultan Kadirun. Jadi dari Babat Madura tersebut Palmer itu mengelolanya dan menerjemahkannya sebagai tulisan yang tanpa diubah strukturnya secara keseluruhan, hanya saja ada beberapa hal yang ya sesuaikan supaya bisa mudah diterima oleh pembaca Eropa pada saat itu. Oke, next. Bisa minta tolong di next kan? Ya, sebentar. Halo? Share screen-nya sepertinya terhenti. Sebentar, Pak Tuan Taufan. Udah kelihatan ya, Pak Tuan Taufan? Silakan Kak Tuan Taufan, lanjut. Masih di mute, Kak Tuan Taufan. Oh, oke, maaf, maaf. Mohon maaf. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki buku ini merupakan sebenarnya hasil terjemahan ulang. Jadi lucu nih sebenarnya. Jadi buku yang awalnya dari Babat Madura yang ditulis tahun 1840 diterjemahkan oleh orang Belanda ke dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, untuk sampulnya ini kita bisa melihat ya. Sampul depannya itu ada di buku tulisan orang Perancis tahun 1835. Itu tentang pagelaran musik di Keraton Bangkalan saat itu. Sedangkan di halaman belakangnya itu sampulnya itu juga di buku orang Perancis yang di dalamnya itu merupakan ada tarian perang dari Keraton Bangkalan. Jadi kurang lebih seperti itu. Judul aslinya Babat Madura yang ditulis pada tahun 1840 Masehi dan pada terjemahan bahasa Belanda
Brooke menuliskan judulnya sebagai Geschiedenis van het Vorstenhuis van Madura itu ya. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Sejarah Wangsa Kerajaan Madura. Next. Nah, ini penulis aslinya anonim ya. Yang jelas itu merupakan pujangga Keraton Bangkalan. Next. Nah, jadi aslinya dokumen ini merupakan babat yang ditulis pada era Sultan Cakradiningrat kedua ya. Jadi Sultan Cakradiningrat kedua itu bertahta di tahun 1815 sampai 1847. Kemudian babat itu tentunya diturunkan ya, diturunkan kepada putranya yaitu Panembahan Cakradiningrat ke-7 yang kemudian diturunkan kembali kepada putranya lagi yaitu Panembahan Cakradiningrat ke-8 atau Panembahan terakhir dari Madura Barat. Yang kemudian posisinya itu di apa yang jadi perantara itu adalah residen Madura yaitu Lammers van Torenburg itu yang kemudian diserahkan kepada Palmer van den Broek karena Palmer ini merupakan seseorang yang memang fokus di tulisan-tulisan lokal yang kemudian ia terjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Next. Kak Tuan Taufan, nggak kelihatan wajahmu, bisa dibuka. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwasannya di abad ke-19 itu kan merupakan puncak dari sastra Jawa dan Madura ya, Jawa Baru khususnya ya. Dengan banyaknya muncul tulisan-tulisan tradisional yang itu sangat mempengaruhi gaya penulisan babat Madura, baik dari bentuk penulisannya, isinya, dan strukturnya itu memang sangat terpengaruhi. Dan kemudian di situ pada era 18-an juga, 1800-an itu merupakan masa-masa kolonial itu aktif menerjemahkan tulisan-tulisan lokal. Itu berlangsung sampai tahun 1900-an ya. Yang kemudian banyak sekali tulisan-tulisan lokal kita yang diterjemahkan, termasuk salah satunya adalah Babat Madura yang ini, yang diterjemahkan oleh Brooke pada tahun 1873. Kemudian di tahun 2025 itu kita berupaya untuk menerjemahkannya dan diterbitkan sebagai tulisan berbahasa Indonesia. Nah, cuman yang jelas di sini pada tahun 1840 karena sifatnya adalah babat, tentu istana sentris ya. Karena babat itu pada umumnya memang seperti itu dan juga ditulis dengan gaya tradisional dengan apa? Dengan sedemikian rupa dan ini merupakan legitimasi dari Wangsa Cakraningrat yang pada saat itu. Yang pada saat itu juga pembacanya ya hanya di lingkungan keraton karena itu untuk legitimasi mereka. Sedangkan bagi penerjemah bahasa Belanda itu tujuannya tentu untuk memberikan gambaran kepada orang-orang Eropa seperti apa sih kondisi di Keraton Madura itu, seperti apa masyarakatnya, seperti apa istananya, dan lain sebagainya. Dan juga mereka ingin mempelajari soal tata bahasa dan lain sebagainya dari buku tersebut. Dan sedangkan yang di tahun 2025 ini tentu saja ini bagian dari revitalisasi sumber sejarah lokal yang sudah ditujukan kepada para akademisi. Next. Nah, yang jelas karena sifatnya babat ya, tentunya di sini banyak sekali campuran antara fakta dan juga bumbu-bumbu yang ada di dalamnya. Dan di sini isi-isi bukunya ini yang sangat menarik adalah ada dua bagian yang disajikan oleh Van den Broek itu. Bagian pertama itu ada Madura pra dan awal Islam.
Jadi mulai dari awal legitimasi penguasa Madura ke Majapahit, kemudian Madura Mataram, di situ juga digambarkan bagaimana invasi Mataram ke Madura yang berlangsung 2 tahun itu 1623 sama 24, dan Madura era Mataram di mana percaturannya sudah sedemikian rupa, dan juga Madura di era VOC, Madura era 1800-an, dan juga silsilah-silsilah Sultan Cakradiningrat kedua. Dan di bagian kedua ini lebih spesifik, dan bagi saya pribadi bagian yang sangat menarik itu justru yang ada di bagian kedua. Yang pertama itu soal Patih di Madura yang saat itu bermasalah sehingga harus dipecat dan dibuang ke Semarang, dan juga ekspedisi militer tentara bantuan Madura untuk kolonial yang dikirim ke Sulawesi, dan juga kaitan genealogis antara penguasa Madura, Jogja, dan Solo, dan juga deskripsi Keraton Jogja serta pasukan Madura dalam perang Diponegoro. Next. Nah, di bagian 1 dimulai dengan genealogi penguasa Madura Majapahit. Jadi semuanya disambungkan dengan Brawijaya, sama seperti pada babat-babat tradisional lainnya ya. Jadi ini sifatnya lebih ke legitimasi juga ke Wangsa Cakraningrat. Dan juga kisah Islamisasi awal yang penuh nuansa simbolik ya. Jadi mulai dari cerita Lembu Peteng yang menantang Sunan Ampel, dan juga hubungan kerajaan Arosbaya dan Sunan Kudus, dan juga banyak hal lain yang kemudian digambarkan dengan diksi-diksi simbolis. Misalnya contoh ya seperti putra Aryo Damar yang datang dari Palembang ke Madura dengan menaiki ikan kaluyu. Nah tentunya ini kalau kita terjemahkan secara mentah, ini akan membuatnya nampak seperti mitos saja. Tapi kita harus membacanya sebagai makna simbolis yang bisa dikupas lebih dalam di situ. Dan juga karena ini sifatnya juga merupakan babat Madura, tentunya yang digambarkan adalah superioritas dari Madura itu sendiri yang saat itu masih kerajaan Arosbaya. Dan penggambaran soal konflik dengan Mataram yang juga ada invasi Mataram ke Madura tahun 1623 dan 24. Next. Dilanjutkan dengan percaturan Madura dengan Mataram ya. Jadi mulai dari era Cakraningrat I sebagai loyalis Mataram, Perang Trunojoyo yang digambarkan cukup singkat di sini, Cakraningrat II sebagai penentu dari masa depan Mataram pada saat itu karena ada di Perang Suksesi Jawa Pertama, dan juga era Cakraningrat III dan IV dalam pusaran konflik di Jawa. Hingga pada akhirnya Madura jatuh ke tangan VOC tahun 1745 bagi Madura Barat ya. Kalau Madura Timur atau Pamekasan Sumeneb itu sudah jatuh ke VOC melalui perjanjian 5 Oktober 1705. Kalau Madura Barat itu sejak 15 November 1745. Dan juga di bagian pertama ini juga digambarkan genealogi minor penguasa Madura. Dalam artian dari setiap ulasan para penguasanya, misalnya pembahasan tentang Cakraningrat I, itu digambarkan putra-putrinya siapa saja, istri-istrinya siapa saja. Dan juga Cakraningrat II dan seterusnya, kurang lebih begitu. Serta digambarkan pula kompleksitas hubungan Madura dengan VOC yang awalnya sebagai penentang utama dan pada periode berikutnya sebagai loyalis VOC karena terikat oleh perjanjian-perjanjian di era kemudian. Next. Bisa di next lagi. Nah, ini masih di bagian pertama. Jadi di peralihan ya, jadi sejak VOC dihapus dan lain sebagainya, termasuk pergantian era Napoleonik di Madura. Jadi era Dendles ini, yang di situ digambarkan sangat jelas bahwasannya Dendles mengangkat penguasa Madura dengan gelar Sultan, karena awalnya hanya sebatas panembahan. Dan juga Dendles memodernisasi militer Madura,
Ya sama seperti bukan Madura saja ya, tapi itu seluruh Jawa dan Madura ya. Jadi misalnya di Jawa ada Legiun Mangkunegaran dan di Madura ada Barisan Madura. Itu merupakan salah satu pengaruh dari era Napoleonik di Jawa dan Madura. Dan juga Madura di era Interregnum Inggris yang awalnya Madura Barat itu sebagai penentang Inggris dan sangat pro kepada Hindia Belanda Prancis yang kemudian langsung bermanuver mendukung Inggris. Bahkan di situ digambarkan bahwasannya ada penangkapan orang-orang Belanda yang pro kepada Prancis itu di Bangkalan pada saat itu. Dan juga ada bab khusus tentang putra-putri Sultan. Ya ini sangat wajar karena posisinya pada saat itu ditulis pada era Sultan tersebut sehingga digambarkan ada 46 putra-putri Sultan. Tapi Brooke menghilangkan beberapa nama-nama anak Sultan yang meninggal waktu bayi dan kecil dan juga tidak menuliskan Chandra Sengkala waktu lahir dan wafat karena dengan alasan orang-orang Eropa tidak memahami juga karena ini kan memang fokusnya Brooke ini untuk diterjemahkan kepada kalangan Eropa. Next. Ini di bagian kedua ini. Jadi era Van der Campelen ya. Dipecat Patih Purwonegoro itu karena pada saat itu Sultan Cakradiningrat kedua atau Sultan Kadirun itu melapor kepada Van der Campelen. Ini Patih Madura ini nggak becus, jadi diganti aja. Jadi diganti dengan sepupunya yang namanya Raden Aryo Meloyo Kusumo yang kemudian bergelar Raden Adipati Kusuma Diningrat yang nantinya menurunkan Bupati Pertama Sampang itu nanti. Juga digambarkan soal pasukan bantuan Madura dalam ekspedisi militer ke Sulawesi pada tahun 1825 itu. Jadi ya sebagaimana bukan hanya Madura ya, termasuk tentara Ambon, tentara Jawa, karena sudah terikat dengan perjanjian-perjanjian, maka kita dipaksakan untuk berperang melawan bangsa kita sendiri. Tapi pada saat itu tentu saja Indonesia kan belum ada ya. Next. Nah, bagian yang menarik juga adalah hubungan genealogis Madura, Jogja, dan Solo. Jadi kalau kita bandingkan dengan sumber-sumber tradisional yang lain ya, yang menggambarkan tentang silsilah Madura, buku yang diterjemahkan Van den Broek ini atau babat yang diterjemahkan Van den Broek ini menghadirkan hal yang cukup berbeda dan justru berbunyi selaras dengan misalnya Sejarah Dalam yang ditulis Ki Padma Susastra tahun 1902 itu yang menuliskan tentang silsilah Mataram itu. Jadi di situ menggambarkan bahwasannya ada hubungan kekerabatan antara Sultan Yogyakarta khususnya dari Hamengkubuwono ketiga ke bawah yang memiliki darah Cakraningrat II dan Pakubuwono kelima yang memiliki darah ke Cakradiningrat kelima dari garis ibunya. Jadi yang dari garis Pangiwo itu baik Terah Jogja dan Solo itu memiliki darah Madura, kurang lebih begitu. Dan juga ada gambaran soal fisik Keraton Yogyakarta. Di situ ada apa deskripsi fisiknya, termasuk pesanggerahannya, taman sarinya, dan lain sebagainya, benteng-bentengnya itu digambarkan dengan cukup jelas di situ. Ini cukup menarik karena kenapa ada ketertarikan dari penulis Babat Madura saat itu untuk menggambarkan Keraton Jogja. Kenapa kok tidak Keraton Madura saja yang digambarkan fisiknya? Next. Kemudian ini juga yang sering luput dari perhatian soal Perang Diponegoro dari sudut pandang Madura. Karena di situ di babat ini yang ditulis, yang diterjemahkan oleh Van den Broek itu sangat digambarkan bagaimana cara pandang Madura saat itu dan juga keterlibatan pasukan Madura pada saat itu di pihak Belanda. Jadi bagaimanapun ini mungkin sudah banyak dikutip ya oleh Peter Carey itu dan lain sebagainya ya soal Perang Diponegoro. Tetapi setelah melihat sumbernya langsung, jadi memang sangat menarik bahwasanya melihat Perang Diponegoro dari sudut pandang yang tidak tunggal begitu ya. Karena kan selama ini kita melihat Perang Diponegoro itu dari sudut pandang
tanda kutip Diponegoro sentris begitu ya. Bagaimana perang Diponegoro itu ketika dilihat dari pihak lain begitu, termasuk dari pihak Madura, dan bahkan pada saat itu bukan hanya Madura yang menjadi oposisi ya, tetapi pasukan-pasukan dari Jawa Timur di situ digambarkan juga oposisi kepada Diponegoro, dan pasukan Pakualaman, Mangkunegoro dan lain sebagainya itu merupakan oposisi dari Diponegoro. Bahkan di babat ini disebutkan bahwasanya pasukan Diponegoro itu adalah berandal, disebut demikian. Jadi kalau di situ disebut beberapa kali para berandal melarikan diri, itu yang dimaksud pasukan Diponegoro di dalam buku yang diterjemahkan oleh Van den Broek ini. Dan juga sangat digambarkan jelas struktur pasukannya, ini yang sangat menarik. Baik sebelum dipengaruhi oleh Belanda dan juga setelah dipengaruhi. Jadi sebelumnya itu kepangkatan militer di pasukan Madura itu ada mantri, ada kepala, punggawa, lurah, dan prajurit. Dan kemudian setelah dipengaruhi Barat, ya pangkatnya seperti ya sekarang ini ya, kolonel, mayor, kapten, dan lain sebagainya itu. Next. Nah, kelemahan bukunya ini, Van den Broek itu hanya menerjemahkan dan menjelaskan bahwasannya buku ini berasal dari babat Madura yang ia peroleh dari residen Madura, yang diperoleh dari sebelumnya itu dari Panembahan terakhir itu ya. Tapi tanpa menyebutkan kode naskah, penyalinan dan lain sebagainya itu. Jadi kita itu kesulitan untuk yang mana sih naskah aslinya itu. Dan kemudian penghilangan beberapa unsur dari naskah sumber itu yang jadi kesulitan ya untuk kita melihat naskah itu secara utuh. Karena di situ ada beberapa hal, misal ujian dalam bahasa Arab, bahkan beberapa nama anak sultan yang tadi sudah disebut itu ya, dan juga tanggal lahir dan wafat, dan termasuk Cendera Sengkala itu tidak dimuat. Nah, dan juga hal yang lain itu ada penambahan bab oleh Van den Broek itu, karena di babat aslinya tentu ya tidak pakai bab ya. Jadi kan biasanya kan di model seperti anu ya, apa, pucung dan lain sebagainya itu kan. Next. Nah, ini juga kelemahannya, ada campuran legenda dan fakta historis. Jadi kita ya seperti yang tadi kita bahas, bahwasannya kita harus melihatnya sebagai simbol-simbol untuk melihatnya lebih dalam. Jadi jangan kita telan secara mentah-mentah. Misal cerita tadi itu ya, Menak Senoyo atau anaknya siapa tadi, Aryo Damar itu yang menaiki ikan, dan juga ada pernikahan dengan bidadari, dan juga kesaktian Lembu Peteng dan lain sebagainya itu. Itu kan banyak hal ya, termasuk cerita Empu Bageno yang bisa terbang dan lain sebagainya itu. Dan karena ini merupakan babat tentu keraton sentris, jadi kita perlu pembanding untuk bisa melihatnya ya. Kita jangan sampai melihatnya sebagai sumber tunggal. Dan yang paling fatal itu adalah konversi kalender. Karena pada saat itu di era penerjemahannya Van den Broek itu sudah berbeda buku dengan anu itu, dengan apa namanya, dengan yang pada saat ditulisnya itu. Jadi ada selisih beberapa hari di situ ya. Next. Nah, kelebihannya ya ini merupakan sumber resmi yang langka karena representasi keraton. Kalau istilahnya sekarang itu A1 ya gitu ya, karena ditulis oleh lingkaran yang langsung dari sana. Dan ini salah satu sumber primer sejarah Madura di abad ke-19. Jadi bisa melihat bagaimana Madura di era 1800-an itu. Dan juga ada perspektif baru yang bisa dilihat soal sejarah Jawa dan Madura, misalnya tentang Perang Diponegoro dan lain sebagainya. Next. Dan ini juga merupakan salah satu sumber tertua genealogis ya, jadi sumber tertua kesilsilahan. Ya, walaupun untuk kaitan silsilah dengan Majapahit itu serupa dengan yang ada di babat-babat Jawa, tapi untuk silsilah inti Wangsa Cakraningrat itu sangat detail, dan ini jadi
apa namanya jadi referensi bagi tulisan-tulisan genealogis di berikutnya, misalnya di Zain al-Fatah atau riwayat Madura dan lain sebagainya itu. Dan juga kelebihannya itu narasinya kronologis, rinci, dan juga ya seperti ala babat, kita bisa melihat adanya ciri khas kebudayaan yang melekat pada zaman itu. Next. Sebagai komparasi, kita bisa melihat dari beberapa sumber pembanding ya. Misalnya kalau di Madura tadi ada buku Zain al-Fatah yang terbit tahun 1951, sejarah caranya pemerintahan Madura dan hubungannya itu untuk melihat komparasi antara genealogisnya ya, bagaimana babat ini dan yang digunakan secara kontemporer saat ini ya. Atau misalnya buku Riwayat Madura atau buku Madura Ancient First and His yang ditulis oleh Wali Negara Madura dan Babat Madura tahun 1830 yang koleksi Perpusnas itu, tapi masih carakan ya, belum terjemahan. Dan banyak lagi buku-buku yang lain yang bisa kita komparasikan ya. Dan misalnya kalau yang di historiografi Jawa, itu kita bisa membandingkan dengan Babat Tanah Jawi, bisa bahkan dengan Babat Diponegoro untuk bisa komparasi langsung soal Perang Diponegoro, dan juga Babat Mataram, sejarah dalam, dan lain sebagainya itu banyak sekali ya. Dan riset-riset seperti risetnya Prof. Aminuddin Kasdi, risetnya De Graaf, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan kolonial ini banyak sekali juga, misalnya tulisannya Van Ries, tulisannya yang apa JKJ De Jong itu, yang apa sih itu namanya, Dokter Van uit Nederlands Gesag itu banyak sekali kita bisa mengkomparasikan bagaimana ini kan hasil terjemahan ya, bukan tulisan murni Belanda yang Van den Broek ya, bagaimana hasil terjemahan ini jika dibandingkan dengan arsip-arsip kolonial pada umumnya. Kurang lebih demikian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus bagi Kak Tuan Taufan, rekan-rekan teman-teman semua. Luar biasa pemaparan dari Kak Tuan Taufan. Sekarang, tanpa berlama-lama, kita akan ke pemateri kita yang kedua. Silakan, Prof. Umar. Oke, siap. Mohon bantuannya barangkali di apa? Dia jadikan co-host dulu barangkali biar bisa share screen. Kurang kelihatan Prof. Umar ya. Wait, wait. Mungkin bisa dimajukan. Udah kelihatan belum? Kalau di aku sudah, cuma tinggal maju maju dikit aja biar kelihatan. Oke. Suara aman ya? Aman, Prof. Silakan, Prof. Oke. Eh, wait, wait. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, teman-teman semua, terutama yang sudah bergabung pada diskusi malam ini. Eh, Sebelumnya saya koreksi terlebih dahulu terkait dengan
panggilan dari saudara moderator karena di situ ada awalan yang seharusnya belum pas bagi saya karena saya masih betul-betul pelajar yang juga masih belajar banyak hal termasuk dalam topik yang akan saya perbincangkan pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman izin perkenalkan, saya Umar Faruk juga eh, saya juga pembelajar sejarah dan memang saya juga eh, cukup fokus pada topik-topik sejarah dan budaya Madura, termasuk pemateri yang pertama itu juga bagian dari mentor dan juga teman saya dalam topik-topik kemaduraan. Jadi kalau tadi Mas Taufan sudah memaparkan terkait dari isi dari buku yang sudah diterjemahkan oleh Palmer van den Broek, sekali lagi memang ini cukup unik karena mulai dari carakan Jawa, kemudian diterjemahkan menjadi ke bahasa Belanda oleh Palmer, kemudian pada saat ini karya yang maha penting itu juga kembali lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bisa dinikmati baik oleh teman-teman lokal di Madura ataupun teman-teman secara keseluruhan. Sehingga karya ini juga bisa dan saya sendiri sebelum masuk ke materi yang akan saya bawakan, ini cukup bikin takjub lah karena model babat tapi selengkap itu. Bahkan makanya kemudian ketika diundang oleh Mas Moderator terkait untuk diskusi malam ini, maka saya tertarik untuk membawa topik perkembangan historiografi Madura itu mulai dari babat kemudian sampai ke yang historiografi kontemporer yang ada di Madura. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ketika saya menyebutkan nama Madura, itu pasti topik-topik yang lain yang ada di bayangan teman-teman semua terkait apa namanya stereotip-stereotip negatifnya. Tapi saya tidak akan ke wilayah sana. Saya akan fokus pada Madura dan potensi kesejarahannya. Madura memang secara geografis itu adalah wilayah yang apa namanya ya, yang terpisah dari Pulau Jawa. Tapi Madura dan Jawa itu tidak bisa Mohon maaf, Prof. Ini kepental keluar, Prof. Aman, Prof. Sudah. Silakan. Mohon maaf, Prof. Masih ke-mute. jadi Madura secara geografis terpisah dari Pulau Jawa, namun karena aspek politik, aspek relasi pusat dan daerah yang kemudian saling saling ada apa ya, saling ada mempengaruhi, kemudian eh, terjadilah dinamika yang cukup panjang dan menyebabkan banyak kebudayaan Jawa dan relasi Jawa Madura itu cukup erat sekali begitu. Dan ini juga
bukan cuman bukan cuman di era Mataram, bahkan di era-era sebelumnya juga cukup apa ya, cukup erat, dan hal ini kemudian menyebabkan dinamika yang cukup unik begitu. Jadi meskipun anggaplah ukuran Mataram itu, jarak Mataram dengan Madura itu cukup jauh, bahkan meskipun sedemikian, eh, fakta kesejarahannya, Madura melalui tokoh-tokohnya itu selalu mewarnai atau bahkan di beberapa kesempatan juga cukup menentukan dalam jalannya sejarah di Jawa atau Nusantara secara umum. Kemudian ini berikutnya, jadi sebenarnya sama, babakan historiografinya sama dengan umumnya Indonesia. Jadi ada tradisional, kolonial, dan juga nasional, dan saya tambahi historiografi kontemporer, yang kemudian nanti kita akan menemukan karya-karya Madura yang baru, yang masih fresh, dan itu juga dimunculkan dari kalangan anak-anak Madura itu sendiri ataupun peneliti-peneliti dari luar. Jadi teman-teman semua, terkait historiografi tradisionalnya, misalnya muncul sebenarnya banyak babat Mataram atau babat Tanah Jawi itu juga menyinggung tentang Madura, hanya saja itu cuman eh, menjadi sub kecil. Tapi untuk yang sudah dipresentasikan oleh Mas Taufan itu eh, adalah babat Madura yang meskipun ini belum ketemu ya, masih anonim siapa penulis pastinya. Eh, Cuma yang jelas, babat Madura yang menjadi bahasan hari ini itu adalah suatu sumber lokal yang membicarakan Madura. Kalau untuk konteks eranya itu cukup dan sangat-sangat lengkap. Dan juga sebenarnya masih ada babat Sungenep, tapi cuman eranya lebih muda, dan ada babat-babat yang lain, entah itu babat Jawa atau babat Trunojoyo, yang itu hanya menyinggung soal ketokohan. Tapi terkait yang diterjemahkan oleh Palmer van den Broek ini adalah suatu karya babat Madura yang cukup apa ya? Kalau mungkin kalau dari tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Taufan, kalau dari sisi bagian pertama terkait genealogi Terah Cakraningrat itu mungkin eh, ya lumrahnya babat memang selalu keraton sentris, selalu menjelaskan terkait hal-hal tersebut. Cuman di bagian-bagian berikutnya itu rasa-rasanya tidak seperti halnya bukan babat, karena informasi yang selengkap itu. Kemudian berikutnya berikutnya kita langsung masuk ke era kolonial. Ada di era kolonial yang setelah penulis sejarah, setelah Rumpius, itu ada Valentin. Dia itu punya satu buku eh, yang sebenarnya cukup banyak topiknya. Hanya saja Madura pada saat itu disebutkan di bagian ketika menyebutkan Jawa. Dan uniknya juga, karena saya juga sempat intens meneliti soal topik Cakraningrat II, Francois Valentin ini dia menyebutkan
meskipun Madura cuman di situ disebutkan bagian kecil saja, tapi ada penegasan dari dari Valentin ini terkait sosok Cakraningrat II yang pernah dia temui, eh, mulai dari sosoknya, kemudian apa ya, mulai dari sosoknya, kemudian pengikutnya yang sebanyak itu, sehingga informasi atau historiografi kolonial yang biasanya di banyak bahasan historiografi itu selalu Nerlando sentris, selalu mengutamakan terkait dengan bangsanya sendiri, tapi untuk kaitan dengan tulisan atau laporan kolonial yang kemudian melaporkan tentang Madura, karena pada pada era-era Mataram ini utamanya itu petanya juga sudah cukup rumit, tidak hanya dua kubu, tapi sudah muncul banyak pihak, termasuk ada kubu Madura, ada kubu Cina, ada kubu dari Mataram sendiri dan Belanda itu sendiri. Sehingga di sini ada keberuntungan, eh, di dalam historiografi kolonial itu banyak pelaporan-pelaporan terkait eh, informasi sejarah Madura, termasuk tokoh-tokohnya, itu juga cukup apa ya, cukup membantu untuk kemudian direkonstruksi menjadi lebih lengkap lagi, termasuk kemudian di apa namanya, disambungkan dengan informasi yang terdapat di Babat. Sebenarnya juga masih, ini saya hanya sebagai apa ya, sebagai sampel saja. Sebenarnya ada beberapa, termasuk Raffles itu juga menyinggung, tapi tidak untuk di masa-masa kolonial atau di dalam historiografi kolonial itu tidak ada suatu karya yang memang betul-betul fokus membahas Madura atau tokoh Madura secara khusus, tapi karena eh, karena peneliti itu atau pelapor itu dia sedang meneliti tentang Jawa yang kemudian waktu itu juga berkaitan dengan Madura, sehingga Madura juga ikut apa ya, ikut ada informasinya di situ. Kemudian berikutnya, ini mungkin teman-teman juga sudah banyak banyak yang tahu soal karya ini. Bentar. Eh, jadi teman-teman, berikutnya saya langsung loncat kepada pada karya-karya The Javanology, karya dari eh, De Graaf. Di situ sebenarnya bukunya soal apa namanya, soal Jawa semua, soal Mataram semua. Cuman di sini ya karya yang paling monumental salah satunya adalah eh, terbunuhnya Kapten Tek Kemelut di Kartasura abad ke-17. Memang judul topiknya itu memang Kartasura, memang Kapten Tek, tapi di dalam isi bukunya itu banyak menyebutkan tokoh Madura. Eh, saya ambil sampel di sini, nanti juga akan kemudian diperbandingkan dengan bahasan yang sudah disebut oleh buku ini terkait sejarah Wangsa Madura ini. Jadi di dalam karya The Graaf itu banyak menyebutkan sosok Cakraningrat II, kemudian bagaimana dia zigzag di dalam dinamika politik dan suksesi Jawa pada saat itu, dan juga di buku-buku yang lain, termasuk runtuhnya Istana Mataram juga di situ, di dalam buku The Graaf banyak disebutkan terkait dengan, judulnya sebenarnya Jawa, tapi di dalamnya itu banyak membahas terkait terkait Trunojoyo, peperangannya, sama kemudian kubu-kubu dan lain sebagainya, dan dinamika yang terjadi di dalamnya. Artinya teman-teman semua
ya ini nanti kita bisa di apa ya, didiskusikan lebih lanjut. Artinya terkait potensi kesejarahan Madura itu sebenarnya bukan hanya isapan jempol belaka, tapi memang faktanya sedemikian. Judulnya Jawa di Javanologi ini, terutama sebagai sampelnya dua judul ini dari 6 seri terjemahan terkait Jawa karya De Graaf, tapi sebenarnya isinya itu membahas terkait Madura. Karena apa? Karena tokoh Madura, karena hal ini juga membuktikan seberpengaruh itu, termasuk Cakraningrat II ataupun ponakannya yang bernama Turunajaya ini. Kemudian berikutnya teman-teman, ini kita lanjut ke, jadi kalau yang The Javanology itu kisaran, ini kan salah satu disertasi tahun 1935. Kemudian kita lanjut ke tahun berikutnya, masih tahun 1935 juga. Ini ada buku yang ditulis langsung oleh eh, Regen van Bangkalan, Raden Adipati Aryo Cakraningrat. Ini maaf salah penulisannya. Ini fotonya beliau yang kemudian pada akhirnya beliau nanti juga akan menjadi tokoh wali negara. Pada masa beliau menjadi bupati atau regen di Bangkalan, itu terbit satu buku yang penulisnya beliau langsung. Apakah mungkin ini by team barangkali? Ya seperti ala buku pemerintahan. Cuman paling tidak masa ini kan ada sebagai legitimasinya ya dia. Jadi di Madura Enzin Fortenhus ini juga masih dengan model yang sama. Jadi buku itu awalnya, jadi ini ada 6 bab dengan 16 topik. Ya seperti biasa asal muasal Tracakraningrat, kemudian juga sejarah Islam Madura, sejarah kepemimpinan Madura Barat dari penambahan Lemah Dur sampai dengan kepemimpinan dari Raden Adipati Aryo Cakraningrat. Dan di bawahnya ada tambahan terkait dengan Korps Barisan Madura. eh buku ini buku ini cukup menarik karena lagi-lagi karena ini basisnya memang tahun 1935 ini, historiografi Madura itu sudah di buku ini sudah dilengkapi dengan ilustrasi foto. Jadi ada foto-foto keris di situ yang dimiliki, foto-foto keris yang unggul yang dimiliki oleh keraton atau Keraton Bangkalan. Kemudian di situ disebutkan bahwa buku itu juga ditulis berdasarkan 5 sumber yang disebutkan eh, secara eksplisit, termasuk salah satunya itu ada kar- ada karya atau laporan-laporan, termasuk di situ disebutkan buku ini juga ditulis berdasarkan laporan atau berita-berita yang ada di koran. Jadi ini kan bagian dari perkembangan historiografi di Madura. Meskipun masih apa ya, istana sentris atau keraton sentris, tapi secara muatan sumbernya, kemudian tatanan topik-topiknya itu sudah eh, terbilang sudah ada perkembangan. Dan juga ini bagian dari produk Madura dan uniknya ini masih berbahasa Belanda. Kemudian berikutnya di sini ada buku riwayat Madura. Eh, sebenarnya buku ini adalah semacam catatan pribadi yang tidak kemudian dipublish atau diterbitkan sekitar 1950-an. Juga secara muatan topiknya di situ sama, kalau bahwa Tracakraningrat itu keturunan dari Prabu Brawijaya dan masuknya agama Islam ke Madura, kepemimpinan Madura sejak Lemah Dur sampai dengan era Panembahan dan Kesultanan. Cuman di sini uniknya
di bagian tambahannya di bab-bab akhir itu ada daftar nama-nama pati, jaksa, penghulu, dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang dianggap berpengaruh. Dan alhamdulillahnya teman-teman, sebagai laporan perkembangan historiografi Madura, buku ini ya termasuk juga atas peran banyak dari pemateri pertama, yakni Mas Taufan, yang kemudian merapikan catatan yang awalnya catatan pribadi dengan ejaan yang masih lama, kemudian dirapikan bahasanya dan alhamdulillah bisa diterbitkan. Tapi sebenarnya ini sudah ditulis sejak tahun 1950-an. Kemudian berikutnya, dan juga sekedar informasi juga teman-teman bahwa penulis pertama di sini yang dimaksud Raden Ruslan Wongsokusumo itu juga bagian daripada Trah Cakraningrat yang sempat menjabat bupati di Sumeneb, sempat menjabat di Madiun dan juga di Bangkalan. Kemungkinan besar catatan-catatan pribadi ini juga eh, diakses dari diakses dari sumber-sumber yang dimiliki oleh keraton atau terah-terah Cakraningrat yang masih mempunyai sumber itu. Tapi minusnya memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa ini mengambil dari sumber mana aja karya daripada Raden Ruslan Wongsokusumo ini. Kemudian berikutnya teman-teman secara singkat nanti kita perpanjang di diskusi saja. Di sini ada buku yang berjudul Sejarah Caranya Pemerintahan di Daerah-daerah di Kepulauan Madura. Buku ini eh, cukup unik, masih di era 50-an, dibikin 4 jilid. Jilid pertama itu terkait dengan Sumeneb, kemudian kedua Pamekasan, 3 Sampang, dan 4 Bangkalan. Dan buku ini meskipun tahun 1950-an, itu juga buku ini dicetak mungkin secara massal, eh, dan bukunya juga cukup tebal ukuran pada era itu. Terdapat juga keterangan sumber di situ termasuk sumber-sumber kolonial juga disebutkan, tapi sistemnya bukan by note gitu ya, tapi di bagian awalnya itu disebutkan ada beberapa buku kolonial yang menjadi eh, buku kolonial yang menjadi sumber rujukan eh, dari buku Sejarah Caranya Pemerintahan di Daerah-daerah Kepulauan Madura. Termasuk yang di Sumeneb misalnya itu juga disebutkan mulai dari tidak hanya kepemerintahannya, tapi pulau-pulau yang punya potensi besar itu juga cukup dijelaskan. Tapi di dalam buku ini juga masih melibatkan legenda-legenda yang atau simbol-simbol bahasa yang masih khas dengan apa ya, bahasa-bahasa Babat, kira-kira semacam itu. Kemudian berikutnya, nah ini kita sudah masuk pada apa ya, terangkatnya historiografi Madura. Jadi mungkin sudah sama-sama kita kenal Profesor Kunto Wijoyo yang merupakan orang kawakan di bidang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Disertasi beliau itu adalah tentang, kalau bahasa apa namanya, judul aslinya adalah Social Change in Agrarian Society Madura 1850, yang kemudian diterjemahkan Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940. Nah, karena ini yang menulis adalah ahlinya, sedangkan dan juga tidak hanya deskriptif, tapi juga sudah apa namanya, sudah ada pendekatan-pendekatan ilmu sosial di situ yang mempresentasikan, yang menelaah tentang tentang masyarakat, perubahan di masyarakat Madura itu. Di situ disebutkan dasar-dasar ekologis alam Madura seperti apa yang kemudian mempengaruhi dari apa namanya, ke perilaku ataupun tindakan sosial dari orang Madura itu sendiri. Kemudian di sini ada organisasi sosial, mungkin teman-teman sudah, tapi intinya karya ini adalah karya yang kemudian menjadi tonggak
tonggak apa ya majunya historiografi Madura. Sebab dari karyanya Prof. Kunto Wijoyo, disertasinya yang kemudian dibukukan ini, kemudian dari setiap topik yang bahkan subbab yang dijelaskan oleh Prof. Kunto Wijoyo itu pada hari ini kemudian memunculkan karya-karya baru yang dengan topik yang lebih spesifik. Kemudian Prof. Kunto Wijoyo di sini berikutnya ada karya dari dosen UNESA yang juga madhabnya adalah madhab UGM yang pasti dari Sartono Kartodirjo, kemudian dilanjut ke Prof. Kunto Wijoyo, kemudian untuk topik Madura atau historiografi Madura itu berlanjut pada Prof. Aminuddin Kasdi, salah satu guru besar sejarah di UNESA. Beliau menulis disertasi di UGM itu dengan judul Perlawanan Penguasa Madura atas hegemoni Jawa. Yang ini sebenarnya memperbincangkan terkait dengan peran sentral Cakraningrat IV pada saat terjadi Kemelut Kartasura atau yang disebut dengan Geger Pecinan. Dari karya beliau dan juga peran beliau sebagai eh, apa namanya sebagai dosen sejarah di UNESA yang notabene juga banyak peneliti-peneliti muda di sana, kemudian lahirlah karya-karya baru tentang Madura. Jadi Prof. Kunto Wijoyo, kemudian Prof. Aminuddin Kasdi itu sudah eh, historiografi Madura sudah tidak tidak hanya keraton sentris ataupun meskipun Prof. Aminuddin Kasdi Mohon maaf, Prof. Umar, ini kepental ini. sorry teman-teman ini macamnya cuacanya ini mempengaruhi jaringan barangkali ya. Banyak juga ya. Untuk ini tinggal sedikit lagi. Aman, Prof. Silakan, Prof. Oke. Setelah ini kita akan membuka sesi diskusi Q&A ya, tanya jawab. Bagi rekan-rekan teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Saya mempersilakan 3 orang dulu. Silakan dulu diselesaikan, Prof. Umar. Ya ya ini kurang sedikit ya. Wait. eh eh, Kemudian dari dua karya itu, baik itu Prof. Kunto Wijoyo, kemudian Prof. Aminuddin Kasdi, kemudian lahirlah eh historiografi Madura yang lebih kontemporer, yang lebih kekinian. Dia tidak hanya apa ya, tidak tidak hanya apa konteksnya atau formatnya itu tidak selalu keraton sentris, tapi banyak topik-topik yang lebih beragam. Dan mungkin ini yang saya tampilkan di sini hanya sampel. Iya, Prof. Umar. Kepental lagi, Prof. Barangkali ini. Eh, Barangkali nanti bisa dilanjutkan di diskusi, cuman intinya teman-teman sekalian bahwa pada akhirnya itu historiografi kontemporer Madura itu sekarang sudah lahir banyak karya-karya baru yang sifatnya tidak keraton sentris tapi lebih banyak topik yang beragam, bahkan topik-topik terbaru terkait dengan kajian sejarah dengan pendekatan atau kacamata eh, environmental atau kemudian terkait dengan garam, terkait dengan sejarah bencana juga tahun 2020 kalau tidak salah atau 2022 itu sudah keluar terkait dengan sejarah sejarah banjir di Sampang atau banjir di Sampang itu kan merupakan topik-topik kekinian yang sudah muncul di di topik Madura juga terkait dengan garam itu tidak hanya eh, menceritakan saja tapi bagaimana kemudian
revitalisasi pengangkutan garam dan lain sebagainya. Itu juga merupakan topik-topik baru yang muncul di sejarah Madura. Artinya kalau hari ini sudah membahas soal sejarah bencana di Madura sudah ada topik itu. Kemudian sejarah perkereta apian yang pecintanya juga banyak juga sudah ada dua karya buku baru. Ya meskipun itu ukuran buku kecil, tapi itu bagian dari perkembangan historiografi Madura, termasuk yang terakhir ada yang lebih spesifik membahas kabupatennya dan lain sebagainya, termasuk topik-topik terkait dengan cagar budaya, kajian tentang Hindu-Buddha di Madura itu juga sudah geliatnya cukup positif. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya sharing untuk malam ini, banyak kekurangan dan juga mohon maaf karena ada gangguan jaringan sehingga harus terpental. Jadi mungkin kita bisa apa namanya bisa kembangkan di forum diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Prof. Umar. Terima kasih, Prof. Umar, untuk waktunya dan juga sharingnya yang sudah luar biasa pada malam hari ini, membersamai juga dengan Kak Tuan Taufan dan juga sudah memberikan eh, sedikit gambaran mengenai tentang historiografi Madura, lebih tepatnya. Luar biasa sekali. Dan mohon maaf tadi rekan-rekan teman-teman, saya belum sempat menyinggung mengenai tentang CV dari Prof. Umar. Jadi beliau ini asli putra dari Madura, kelahiran 4 Februari ya, betul ya Prof. Umar ya? Nice. Tahun 97 atau 96, saya lupa. 2003 saya. Dan juga sekarang beliau Dari sebagai tim ahli cagar budaya dari Sampang ya? Sampang. Sampang. Oke, ya baik. Jadi itu sedikit perkenalan dari Prof. Umar dan juga beliau ini dulunya merupakan lulusan dari program studi sarjana peradaban Islam kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Angkatan tahun berapa, Prof? 2019. Lulusnya Oke. tapi. Oke, oke, baik, baik. Baik, tanpa usah berlama-lama, silakan bagi rekan-rekan teman-teman yang ingin raise hand, saya persilakan dulu 3 orang yang mau raise hand pada kesempatan malam hari ini untuk bertanya atau Di kolom menanggapi chat atau juga ada pertanyaan sudah ini, Mas Moderator. oh ya, baik. Terima kasih Kak Tuan Taufan. Saya mohon izin kedua pemateri, kedua narasumber pada malam hari ini untuk membacakan 2 pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ini pertanyaan pertama dari Mas Muhammad David. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad David dari Bojonegoro. Izin bertanya kepada kedua pemateri. Yang pertama, bagaimana terbentuknya tradisi bekerja keluar daerah Madura atau imigrasi, lalu pulang sewaktu Lebaran maupun acara besar keagamaan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah fase kolonialisasi Belanda mendorong terjadinya transmigrasi pekerja buruh Madura ke daerah Belambangan hingga ke daerah Nusantara? Terima kasih, salam kenal bagi Kak Tuan Taufan dan juga Prof. Umar. Silakan bagi Kak Tuan Taufan ataupun Prof. Umar untuk menanggapi pertanyaan ini dari Mas David. Silakan. Siapa dulu ini? Mas Umar dulu barangkali ya. Eh, Silakan. boleh, boleh. Wait, 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 wait. Tadi pertanyaannya, tadi pertanyaannya, wait. Terkait ini ya. Tradisi bekerja keluar Madura yang pertama, Prof. Oke, Atas migrasi. Silakan. iya, ya, siap. Jadi, jadi saya izin menjawab terkait pertanyaan dari Tretan from Bojonegoro. Jadi sebenarnya apa ya? Terkait migrasi orang-orang Madura ke luar daerah, termasuk
yang terutama daerah Tapal Kuda atau bahkan lebih jauh lagi, itu memang terjadi sejak lama. Terjadi sejak lama itu, bahkan saya jawab sesuai dengan ini aja ya, apa ya, yang sempat saya kaji, bahkan di, ya paling tidak yang saya ketahui mulai dari era Mataraman, bukan hanya era Mataraman itu, orang-orang Madura itu memang sudah menyebar. Bahkan mungkin sebelum itu juga sudah, migrasi Madura itu sudah besar-besaran, karena hal ini juga sangat dipengaruhi dengan apa namanya ya, dengan kondisi alam Madura itu sendiri. Karena karena sangat kontras sekali secara apa ya, secara geografis, itu Madura itu memang tidak, atau bahkan tanahnya itu disebutkan oleh Prof. Kunto itu tanahnya tanah tada hujan. Jadi kalau tidak musim hujan, dia tidak ada tanaman apapun dan hanya ada tanaman-tanaman tertentu. Sehingga sulitnya mata pencaharian itu, apalagi dulu belum ada apa ya, masa lampau itu belum ada alternatif pekerjaan lain selain pertanian atau nelayan, dan jumlah pedagang juga sangat sedikit. Juga disebutkan dalam kajian antropologi Hub de Jong itu juga mengatakan sedemikian, migrasi itu memang didorong dari eh, ke, ketidakseter minimnya apa namanya, mata pencaharian di wilayah Madura itu sendiri. Dan kaitan dengan apa ya, dengan tradisi toron atau pulang kampung, kalau bahasanya kita itu memang eh, sejauh apapun orang Madura itu merantau, memang selalu terikat, atau bahkan mereka, orang-orang Madura itu tidak pernah lepas dari, atau tidak pernah lepas dari kebudayaannya, dari asal muasalnya. Bahkan di negara orang lain pun dia juga berlagak seperti di kampung halamannya, kira-kira semacam itu. Tapi memang soal migrasi itu jauh sebelum, eh, bahkan sebelum era Mataram itu. Nanti Mas Taufan barangkali bisa melengkapi. Cuman memang alasan yang secara umum itu memang minimnya ketersediaan eh, usaha ataupun lapangan pekerjaan pada saat itu. Hatta itu dalam soal pertanian. Sehingga banyak orang-orang Madura itu yang kemudian banyak menjadi buruh tani, ataupun ketika musim-musim panen di daerah-daerah Tapal Kuda, dan itu sudah terjadi sejak lama. Jadi bukan bukan hanya ada gara-gara ada program kolonial yang migrasi harus kemana-mana. Itu memang apa ya, secara natural orang Madura harus bekerja di luar karena kondisi alam tersebut. Kira-kira semacam itu. Barangkali bisa dilengkapi oleh Mas Taufan. Iya, silakan Kak Tua Taufan. Ya, terima kasih Mas Umar Faruk dan Mas Moderator terkait pertanyaan dari Mas David dari Bojonegoro. Ini karena juga ada Pak David juga ini dari Bangkalan ya. Jadi khawatir ketukar nanti. Jadi pertanyaannya bagaimana tradisi bekerja keluar Madura dan pulang saat hari besar ya? Dan apakah kolonial itu berpengaruh di dalam migrasi orang-orang Madura khususnya di Belambangan dan umumnya di Nusantara? Jadi kurang lebih memang sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Umar Faruk. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya suku Madura itu salah satu suku dengan kebudayaan maritim yang cukup kuat. Bahkan sudah dijadikan slogan oleh orang-orang Madura sendiri. Di dalam bahasa Madura itu ada istilah Abental Ombe Asapo Angin. Jadi Abental Ombe Asapo Angin itu secara harfiah artinya berbantal ombak berselimut angin. Jadi orang Madura itu avatar ya. Jadi tidurnya di ombak, selimutnya angin gitu ya. Jadi karena saking terbiasanya dengan angin dan laut begitu sampai ada istilah sedemikian. Dan oleh karena kebudayaan maritim otomatis yang dicari oleh orang-orang Madura adalah kota-kota pesisir khususnya pada awalnya dan kemudian nanti berkembang ke lahan-lahan pertanian karena memang di Madura sendiri lahan pertaniannya tidak mendukung begitu ya.
Nah, terkait dengan hubungan, oh sebentar, yang soal tradisi pulang kampung itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang orang Madura itu dikenal sebagai orang-orang yang cukup taat kepada religinya sehingga ketika saat Lebaran mereka itu berupaya untuk bisa kembali ke kampung halaman dan juga menyambung silaturahim sebagaimana bentuk dari tradisi dan juga menjalankan apa istilahnya keagamaan ya. Kalau di Islam kan hablum minallah hablum minannas seperti itu ya. Nah, untuk terkait yang ke Blambangan, ini ada bagian khusus ya sebenarnya ya karena kita bisa melihat sejak dari era klasik orang-orang Madura itu khususnya di era Tumapel dan Majapahit, orang-orang Madura itu kan memang sudah banyak sekali terlibat di dalam percaturan di tanah Jawa sehingga bukan hanya Arya Wiraraja saja, otomatis Arya Wiraraja itu ketika terlibat itu kan bukan hanya beliau secara personal, tetapi juga ada pasukan, abdi, dan lain sebagainya yang juga turut terlibat. Sehingga ketika berdirinya Majapahit dan lain sebagainya itu juga menjadi bagian dari terbentuknya komunitas Madura yang ada di Tanah Jawa dan lain sebagainya. Termasuk di wilayah Tapal Kuda ya khususnya ya. Misalnya kita lihat di catatan Suma Oriental itu tahun 1500-an kan itu ya era Portugis itu disebutkan bahwa saat itu penguasa Madura adalah mertua dari penguasa Gamda. Gamda itu di daerah Tapal Kuda kalau nggak salah itu yang dijelaskan di dalam buku Suma Oriental itu. Jadi otomatis kalau di situ sebagai apa penguasa sana itu sebagai menantunya penguasa Madura, artinya kan ada perempuan Madura yang tinggal di sana sebagai istri dari penguasa sana. Dan biasanya ketika ada pernikahan sedemikian, bukan hanya personalnya saja kembali lagi, tetapi juga ada abdi dan prajurit dan lain sebagainya pengawal yang juga turut serta sehingga biasanya mereka berkumpul di titik-titik konsentris tertentu yang kemudian membentuk perkampungan-perkampungan yang isinya di situ orang-orang Madura. Misalnya di situ itu catatan-catatan yang paling awal yang kita bisa melihat bagaimana tapal kuda itu dihuni oleh orang-orang Madura gitu ya. Dan memang cukup signifikan ketika era kolonial. Karena kan era kolonial terutama pada saat era VOC, saat Belambangan itu jatuh tahun 1770-an itu, kan perang Belambangan itu salah satu perang yang cukup brutal ya. Karena sekitar berapa puluh persen itu, 80 atau 70% penduduknya itu kan dinyatakan hilang atau meninggal kan begitu ya. Jadi dan wilayah Belambangan saat itu kan bukan hanya Banyuwangi saja, tetapi meliputi wilayah Tapal Kuda itu. Otomatis di situ terjadi kekosongan sumber daya manusia, sedangkan sumber daya alamnya yang cukup melimpah. Jadi saat itu kan 1770 ya itu Belambangan jatuh. Dan kalau 1745 kan tadi Madura Barat sudah jatuh ke tangan VOC, 1705 Pamekasan Sumeneb itu sudah jatuh ke tangan VOC otomatis karena kita sudah menjadi jajahan ya tanda kutip memang bukan tanda kutip memang itu faktanya jajahan. Jadi kita itu ya diseret oleh kebijakan-kebijakan kolonial untuk bisa mengisi kekosongan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Belambangan itu. Jadi di situ bahkan sekarang salah satu populasi yang cukup besar ya di daerah Tapal Kuda itu memang etnis Madura. Karena memang ada akar sejarah yang panjang dan juga era kolonial itu sangat mempengaruhi pada era tersebut dan masih terasa cukup signifikan pada saat hari ini. Dan terutama pada saat era-era tanam paksa, itu juga banyak buruh-buruh yang dikirim dari Madura. Karena di Madura sendiri itu tidak diberlakukan tanam paksa. Karena di Madura memang seperti tadi yang dijelaskan, tanahnya juga tidak subur. Tapi saat itu kolonial punya kebijakan lain untuk Madura, yaitu warganya kalau nggak dikirim sebagai tani atau buruh perkebunan di luar, atau jadi-jadikan personel militer kolonial pada saat itu. Jadi memang banyak hal yang bisa mempengaruhi. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya jawab, Mas Moderator. Mata Saka Langkong. Terima kasih untuk Prof. Umar dan juga Kak Tuan Taufan.
Kita ada pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua yang sudah ditulis di kolom chat oleh Mbak Mira Daniswara. Beliau dari Malang. Mohon izin bertanya kepada kedua narasumber tentunya. Untuk Keraton Sumenep sendiri, apakah masih ada kaitannya dengan sejarah Raja-Raja Bali dan Pasar yang juga dibahas? Mungkin yang dimaksud itu kurang lebih yang ada di dalam buku ini ya, lebih tepatnya. Silakan bagi kedua narasumber kita, Kak Tuan Taufan dan juga Prof. Umar untuk menanggapi tanggapan atau pertanyaan dari Mbak Mira Daniswara ini. Semoga. Mas Taufan barangkali terkait topik Bali itu relasi dengan Madura, monggo. Ya, kalau kita kembalikan ke buku ya, dalam artian buku yang diterjemahkan Pandan Book ini karena fokusnya itu di Madura Barat. Jadi karena era 1800-an, kolonial itu sudah menghadirkan sekat antara sesama Madura sendiri. Jadi pada era 1800-an itu kalau kita melihat pada sumber-sumber kolonial di era tersebut dan juga tradisional di era tersebut, kalau kita melihat Madura, itu sudah hampir bisa dipastikan seluruhnya merupakan Madura Barat. Kalau Pamekasan itu disebut secara spesifik terpisah, Sumeneb juga disebutkan secara spesifik terpisah. Jadi ketika kita berbicara Babat Madura dan juga tulisan-tulisan laporan-laporan kolonial yang membahas tentang Madura, Pamekasan, Sumeneb atau bahasa Kromonya kan Madunten, Pamelingan, apa Sumekar ya kalau nggak salah ya. Jadi itu ada pemisahan di situ. Jadi di sini di buku ini khusus di buku ini itu tidak dibahas karena memang ini adalah babat dari Madura Barat. Dan untuk pembahasan soal Keraton Sumeneb sendiri itu cukup dijelaskan secara rinci di dalam Babat Songenep karya Raden Werdi Sastra tahun 1920-an itu. Jadi di karya Raden Werdi Sastra itu perjalanan Sumeneb itu sudah digambarkan sejak era klasik ya. Jadi mulai dari pra Majapahit itu digambarkan dan juga era Majapahit. Bagaimana hubungan Madura dengan Sumeneb dan juga kalau dengan Bali di situ tidak seingat saya ya, tapi nanti bisa dicek di Babat Sumeneb itu di lapak Shopee juga ada yang sudah versi terjemahan, jadi bisa kita cek bersama nantinya. Itu untuk Bali, saya rasa tidak digambarkan secara jelas, maksudnya secara gamblang ya hubungannya. Tetapi apakah dari pihak Keraton Sumeneb atau Madura secara umum itu ada keterkaitan dengan Bali? Itu banyak sekali interaksi dengan kerajaan Bali pada khususnya di era 1600-an dan 1700-an. Misalnya di era Perang Trunojoyo itu banyak sekali masukan juga bantuan dari Bali dan juga misalnya di era 1700-an saat Perang Suksesi Jawa kedua itu juga banyak pasukan Bali yang apa istilahnya ada di Madura termasuk di Pamekasan, Sumeneb dan Madura Barat itu. Dan bukan hanya pasukannya ya, otomatis juga para panglima dan para bangsawannya itu yang juga banyak sekali pernikahan politik. Kalau pernikahan politik itu justru ada dengan Cakraningrat IV. Cakraningrat IV itu kan dari Madura Barat. Itu salah satu istrinya namanya I Gusti Maderai itu yang ada makamnya itu kan di Bali itu. Sampai sekarang juga masih ada kampung Madura kan di situ itu. Jadi kurang lebih begitu mungkin yang bisa saya jabarkan. Selebihnya nanti bisa kita pelajari bersama bagaimana hubungan Sumeneb atau bahkan Keraton Sumeneb secara spesifik dengan Kerajaan Bali di Babat Songendep Karyawardi Sastra. Ya, Mata Saka Langkong untuk Kak Tuan Taufan sudah menanggapi pertanyaan dari Mbok Mira Daniswara dari Malang. Di sini ada satu pertanyaan kembali yang dilontarkan kepada kedua narasumber. Mohon izin bertanya dari Bapak Agus Rifai terkait perluasan Mataram Islam, bagaimanakah kontribusi wilayah Surabaya dan wilayah Tapal Kuda bila dihubungkan dengan komunitas Madura? Jadi ini lebih ke arah masa kolonial dan mungkin juga bisa dikaitkan juga dengan apa yang tadi sempat disinggung juga oleh Kak Tuan Taufan maupun juga Prof. Umar. Silakan bagi kedua pemateri, monggo.
Mungkin Prof. Umar dulu bisa menambahkan. Prof. Umar kira-kira mau memberikan Saya tanggapan izin terlebih dahulu? menanggapi sebentar, Mas Taufan. Oke. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Agus Rifai, mu- eh, terkait perluasan Mataram Islam, bagaimanakah kontribusi wilayah Surabaya dan Tapal Kuda bila dihubungkan dengan Madura? Saya ingin menjawab, tapi masih juga mau mengkaitkan dengan topik yang kita perbincangkan malam ini terkait dengan eh, Babat Madura atau yang sudah diterjemahkan oleh Palmer van den Broek dan juga beberapa buku-buku yang lain, perkembangan historiografi Madura itu juga memang cukup apa ya, cukup banyak yang melaporkan terkait dengan era Mataram ini. Untuk Madura sendiri apa? Berdasarkan eh, bacaan dari buku-buku Madura yang sudah ada, baik Madura and Zilvertenhuis ataupun juga Babat Madura sendiri, itu juga banyak menjelaskan bahwa pada kisaran tahun 1624 itu Madura berhasil ditaklukkan oleh Mataram, yang pada saat itu kemudian dengan politik ekspansi ala Sultan Agung itu, termasuk Madura sendiri, barangkali nanti Mas Taufan bisa menjawab dari teritorialnya, dari posisi Madura yang kemudian menjadi kunci untuk menaklukkan Surabaya. Tapi yang ingin saya ketengahkan, dan ini juga seragam sebenarnya penjelasannya, baik penjelasan dari karya Madura sendiri ataupun dari karya-karya Mataraman, itu banyak menyebutkan bahwa pada akhirnya termasuk pemimpin atau Raja Madura pada saat itu kalau bahasanya Prof. Aminuddin Kasti itu didomestifikasi. Jadi tidak diperkenankan Raja Madura pada saat itu, dalam hal ini Madura Barat, untuk kemudian pulang ke kampung halamannya, tapi ditahan, kemudian kalau hari ini berdinasnya di Mataram. Dan dengan begitu, maka tidak akan Sultan Agung ataupun pusat Mataram tidak harus capek-capek memikirkan akan ada pemberontakan di Madura pada saat itu, karena kepalanya sudah dipegang nih, ikonnya sudah ada di Mataram. Ya meskipun itu sifatnya politik Sultan Agung itu seakan-akan semua fasilitas Mataram, mulai dari nama Cakraningrat itu sendiri, itu kan sebenarnya juga bagian dari politik Mataram untuk mengamankan Madura atau menindakbobokkan Madura dalam kekuasaan, dalam pengaruh Mataram. Mulai dari pangkat atau nama kebesaran Cakraningrat, kemudian diperistri dengan saudaranya dan lain sebagainya. Dan hal itu nantinya juga eh, dalam beberapa sumber, termasuk yang dibahas tadi, yang disebutkan tadi juga, eh, pada akhirnya Madura juga diperalat untuk kemudian me- menaklukkan daerah-daerah lain, termasuk pada akhirnya Surabaya dan beberapa wilayah Tapal Kuda yang lainnya. Cuman ini nanti barangkali ada respon Mas Taufan terkait dengan apa kunci posisi Madura secara teritorial untuk menaklukkan Surabaya yang cukup alot pada saat itu. Barangkali itu yang bisa saya tanggapi. Silakan Kak Tuan Taufan untuk tambahannya. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi posisi Madura
Surabaya dan Belambangan pada saat ekspansi Sultan Agung itu. Jadi kalau kita kembali ke buku yang sedang kita bedah, itu sebenarnya hanya digambarkan sangat sedikit ya. Jadi sangat terfokus kepada Maduranya sendiri ya. Jadi sama sekali tidak menggambarkan bagaimana Surabaya, bagaimana Belambangan, bagaimana wilayah lain pada saat itu. Jadi hanya posisinya yang di buku ini ada di halaman 11. Jadi di situ digambarkan bagaimana Pangeran Mas itu sedang berupaya melawan ekspansi dari Mataram. Yang ekspansi pertama itu dikirim pimpinannya itu Adipati Sujanapura. Intinya di ekspedisi pertama itu gagal. Bahkan Sujanapura itu terbunuh. Dan di ekspedisi kedua itu tahun 1624 itu dikirimlah panglima yang namanya Ki Julukiting itu. Dan Madura saat itu berhasil ditaklukkan. Tetapi kita kan perlu komparasi ya bagaimana untuk bisa melihat karena ini sumber era 1800-an, babat ini ditulis 1800-an, jadi memang bisa dimaklumi kenapa informasinya seminim itu. Sebenarnya sumber yang paling lengkap untuk melihat hal itu yaitu arsip-arsip VOC. Karena di Das Register tahun 1624 itu digambarkan sangat rinci bagaimana kondisi saat itu di Jawa Timur ya, khususnya yang memang rata-rata saat itu sedang menentang Mataram. Mereka menolak Mataram itu sebagai penguasa baru sehingga muncullah ekspansi dari pihak Mataram itu untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya termasuk juga Madura. Jadi di Das Register 1624 itu banyak sekali digambarkan misalnya posisinya di Jawa Timur itu kan banyak tentara-tentara Madura yang dikirimkan. Jadi di situ ada aliansi. Mereka berdiri sendiri. Jadi tentara bukan tentara apa? Wilayah-wilayah misalnya di Madura, Tuban, Surabaya dan lain sebagainya itu berdiri sendiri. Jadi mereka membuat persekutuan yang isinya pada saat itu tanda kutip negara-negara merdeka yang wilayahnya kecil semua, tetapi mereka bersekutu untuk bisa menghadapi Mataram. Jadi misalnya di Japan pada tahun 1580 sekian, saya lupa pastinya itu disebutkan ada ekspedisi dari tentara Madura untuk menghalau ekspansi Mataram di Japan, Mojokerto. Atau tahun 1620 awal itu juga ada di Tuban. Juga sebelumnya lagi ada di Malang dan lain sebagainya. Itu banyak tentara-tentara Madura itu dikirimkan. Sehingga ini kan sebenarnya Mataram itu ingin langsung mengunci di posisi Surabaya karena strategis ya. Tapi otomatis kalau mau masuk ke Surabaya tuh melewati kalau dari jalur darat ada beberapa wilayah yang juga masih sangat kuat dan terkoneksi dengan Surabaya itu sendiri dan itu masih kontra terhadap Mataram. Dan kalau lewat laut juga ada Madura dan Gresik yang saat itu juga masih belum ditaklukkan oleh Mataram. Jadi mereka kesulitan. Dan setiap bertempur di Jawa Timur mereka selalu bertemu tentara Madura. Jadi mungkin ketika itu Sultan Agung itu mikir daripada ini nanti kita nyerang ketemu Madura lagi langsung serang ke sarangnya aja kan gitu kasarannya ya. Langsung serang ke sarangnya aja. Jadi kalau di Das Register 1624 itu digambarkan ekspedisi militer Mataram ke Madura tahun 1623 dan 24 itu merupakan salah satu ekspedisi Mataram yang terbesar yang pernah diadakan. Karena saat itu di Das Register itu digambarkan ekspedisi pertama itu 50.000 pasukan yang dikirim dari Keraton Mataram ke Madura dan di situ ribuan tentara gugur dari pihak Mataram itu di mana di Desa Kesek itu di daerah Labeng itu dekat Suramadu. Jadi kalau lewat Suramadu itu kita salam dulu itu banyak arwah yang gugur di situ. Jadi ada ribuan di situ termasuk para panglima Mataram, termasuk Adipati Sujanapura, Tumenggung Demak dan lain sebagainya itu banyak sekali pentolan-pentolan Mataram itu yang gugur. Dan di ekspedisi kedua, kalau di Das Register 1624 itu digambarkan Sultan Agung pada saat itu masih belum Sultan ya, masih Panembahan gelarnya ya.
Jadi Panembahan Mataram itu mengirimkan pasukan 80.000 orang, yang sehingga pada saat itu sudah tidak tersisa orang di keraton kecuali para dayang-dayang, dan pertanian sampai mati saat itu. Dalam artian karena semua warga Mataram, bahkan yang bukan kalangan militer itu dikirimkan ke Madura untuk berperang melawan Madura. 80.000 pasukan. Itu salah satu jumlah yang sangat besar saat itu. Bahkan melebihi dari jumlah ekspedisi militer Mataram ke Batavia tahun 1628 dan 29 itu yang hanya beberapa ribu pasukan itu, tidak sampai 80.000. Terus bayangkan sampai aktivitas pertanian itu mati saat itu. Gagal panen selama beberapa tahun karena memang petaninya ikut perang semua. Nah, tapi di situ Mataram itu bisa menggunakan politik untuk siapa namanya Ki Juru Kiting yang merupakan Panglima Sepuh yang ada di Mataram itu. Jadi beliau itu berupaya berkomunikasi dengan salah satu pangeran di Madura yang saat itu ya Raden Prasena itu yang nanti jadi Cakraningrat satu. Jadi di situ entah bagaimana komunikasinya, cuma di Dah Register 1624 pada akhirnya Pangeran Sampang itu atau Raden Prasena yang nanti Cakraningrat satu itu bersedia berdamai dengan Mataram dan yang nantinya mendapatkan imbalan untuk berkuasa di bawah Panji-Panji Mataram itu. Sehingga karena ada apa istilahnya ada keberpihakan dari pihak Madura itu sendiri ke Mataram, jadi Madura bisa jatuh dari segala penjuru itu diserang habis-habisan. Jadi 1624 itu jatuh dan posisi Surabaya semakin terjepit saat itu karena Surabaya sudah kehilangan sekutu strategisnya, ya Madura kehilangan apa Madura jatuh, Tuban jatuh, dan beberapa wilayah jatuh. Jadi tentara Mataram itu kan akhirnya membendung sungai di daerah mana itu, aduh, di daerah Mojokerto itu, Mojokerto perbatasan itu, membendung di situ untuk bisa apa istilahnya mengepung pasukan Surabaya karena kan kota Surabaya pada akhirnya mendapatkan pasokan air yang tidak bersih. Dan sedangkan untuk ke laut Madura sudah ditaklukkan, otomatis Madura sudah pro Mataram kan gitu. Jadi Surabaya pada akhirnya 1625 jatuh. Itu juga diulas di bukunya The Graph itu banyak itu untuk bagaimana posisi ekspansi Sultan Agung itu dan juga misalnya di bukunya Min Ahmad Rifai yang tentang Madura itu juga dibahas dan di disertasinya Prof. Amin itu juga sedikit dibahas untuk sumber-sumber kontemporernya. Tapi kalau untuk sumber arsipnya udah register 1624 yang semuanya tulisan tangan era VOC itu sangat menarik untuk dipelajari. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Prof. Umar dan juga Kak Tuan Taufan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul, wow, tidak terasa ya, jam 21.38. Dan seharusnya kita cari selesai jam ya minimal 21 atau 35. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Karena pembahasan mengenai tentang Madura ini luar biasa dan cukup menarik. Dan kedua pemateri kita pada kesempatan malam hari ini sudah memaparkan kajian mereka dari bukunya Palmer maupun juga dari apa yang disampaikan dari Prof. Umar tadi mengenai tentang historiografi Madura dari masa ke masa termasuk juga tentang masa kolonial. Dengan hal ini juga kedua pemateri atau narasumber yang pada kesempatan malam hari ini tergabung bersama dengan kita. Beliau-beliau berdua ini juga termasuk merupakan pengurus dari Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Timur Komisariat Madura. Sehingga dalam hal ini rekan-rekan teman-teman Madura berusaha untuk memajukan historiografi lokal Madura agar supaya seperti tadi sempat disampaikan juga atau bahkan mungkin disinggung dari beberapa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwasanya jangan sampai narasi-narasi yang besar aja yang diagul-agulkan atau dibawa, tetapi narasi-narasi yang lokal bahkan narasi sejarah itu sendiri itu juga kerap kali bahkan mungkin tidak disinggung sama sekali. Termasuk juga yang lagi panas-panasnya ini mengenai tentang penulisan buku sejarah nasional yang terbaru ya, Prof. Umar maupun juga Kak Tuan Taufan. Dan juga
Tadi saya sempat melihat juga di sini tadi ada eh, Mas Muhammad Fauzin, termasuk beliau juga merupakan pengurus dari MSI Komisariat Madura, dan juga beliau adalah founding dari penerbit Indis yang menerbitkan buku sejarah wangsa-wangsa di Madura ini tadi itu. Dan kiranya apabila nanti rekan-rekan teman-teman ada yang mau untuk memesan buku tersebut, bisa menghubungi kedua narasumber atau bahkan mungkin langsung kepada ownernya dari penerbit Indis, yaitu Mas Muhammad Fauzin, yang pada malam hari ini bergabung bersama dengan kita. Demikian, karena waktu sudah menunjukkan sudah pukul 9:30 lebih, kita cukupkan diskusi kita pada malam hari ini. Berikan aplaus pada kedua narasumber kita, luar biasa sekali. Dan selanjutnya, mungkin saya izin berikan kepada Tetiwi untuk sesi pemotretan terakhir sebelum ditutup. Silakan, Tetiwi. Oke, terima kasih teman-teman, kawan-kawan yang sudah bergabung. Boleh yang mau open cam, kita foto bareng dulu ya sebelum ditutup. Oke, terima kasih. Saya screenshot ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, semoga juga bermanfaat. Makasih Kak Umar, Kak Rizky, Kak Yeremia juga ya, salam kenal. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi untuk membahas hal-hal lainnya di Temu Sejarah. Dan Kamis depan kita masih ada diskusi lagi ya. Kawan-kawan, pastinya setiap Kamis kita rutin. Kalau yang mau gabung nanti seperti biasa bisa konfirmasi agenda dan kita juga selalu update di Instagram Temu Sejarah. Jadi kalau misalnya pengen tahu ada agenda apa aja, boleh bantu follow kita juga. Terima kasih juga buat Pustaka Indis dan juga tadi ya Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur buat diskusi di malam hari ini. Sampai jumpa Kamis depan. Kita tutup untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Salam.